Kemana masjid ketika fakir miskin dan anak-anak yatim piatu menjadi pengemis dan peminta-minta? Padahal sejak Rasulullah Muhammad SAW untuk pertama kalinya membangun masjid di Kuba pada 15 abad yang lalu, sejatinya masjid terus tumbuh lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid juga menjadi pusat peradaban umat Islam. Di masjid, Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, tapi beliau juga mendakwahkan soal-soal muamalah, fikih siasah, dan bahkan pemberdayaan ekonomi ummah. Bagi umat Islam, sejak masa Nabi Muhammad hingga era para sahabat, tabi'in hingga para ulama ahli sunnah wal jamaah, masjid bahkan telah menjadi tempat paling strategis untuk mengajak pada upaya-upaya pemberdayaan umat, khususnya di sektor ekonomi. Sayang, di Indonesia, oleh karena faktor-faktor tertentu, upaya pemberdayaan itu, terlebih di sektor ekonomi, sering tidak berjalan atau bahkan sama sekali tidak dilakukan. Dengan sejumlah pengecualian, para pengurus masjid di Indonesia umumnya lebih suka menjadi pengumpul infak dan sumbangan dari jamaah, lalu menyimpan sumbangan dan infak itu di bank tertentu ketimbang memposisikan dirinya menjadi keran air penyalur bantuan untuk umat yang membutuhkan. Dalam hal ini, pengurus Masjid Jogokarian Yogyakarta tentu saja tidak termasuk dalam kategori yang saya sebutkan. Belum lama ini, saya menyaksikan di Masjid Cut Mutia, Jakarta Pusat, potensi ekonomi umat itu sesungguhnya sangat besar bila saja pengurus masjid mampu menampung, memfasilitasi, dan menggerakkannya. Di Masjid Cut Mutia misalnya, pada sholat Jumat saya menyaksikan bagaimana prosesi ritual ibadah sholat Jumat bisa menjadi penggerak bagi berkumpulnya puluhan bahkan ratusan pedagang kecil untuk menjajakan barang-barang dagangannya di tepi jalan di sekitar masjid tersebut. Masjid Cut Mutia yang letaknya tak jauh dari stasiun kereta api Gondangdia, Jakarta Pusat ini, setiap hari Jumat kondisinya persis seperti pasar kagetan. Semua barang dagangan, dari pakaian, makanan, minuman, barang elektronik, aksesoris, buah-buahan, ada dijual dan digelar di atas lapak-lapak darurat di tepi jalan. Suasana ibadah sholat Jumat menjadi terasa lebih hidup. Entahlah, apakah para pedagang itu kemudian ikut sholat Jumat atau tidak, itu persoalan lain. Yang pasti, dari gambaran yang terlihat di seputar Masjid Cut Mutia tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa masjid sesungguhnya sangat potensial menjadi basis pemberdayaan ekonomi umat. Bahwa setiap kali sholat Jumat berlangsung, ada perputaran uang yang tidak sedikit. Dan itu artinya, terlepas dari berbagai kekurangan yang mungkin saja terjadi, pengurus Masjid Cut Mutia telah berhasil memfasilitasi terwujudnya salah satu fungsi masjid sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Adanya pasar kaget setiap sholat Jumat di Masjid Cut Mutia itu pernah juga saya saksikan di sejumlah masjid lainnya. Di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh misalnya, atau di Masjid Al-Jihad Medan, atau bahkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Di masjid-masjid itu, secara tidak langsung, para pengurusnya
telah menjadikan para jamaah sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi dalam posisinya masing-masing, baik sebagai konsumen, sebagai pedagang, dan bahkan sebagai produsen. Mata rantai ekonomi itu pastinya akan menjadi lebih baik bila mana para pengurus masjid sudi mengarahkan kegiatan ekonomi itu ke arah yang lebih baik lagi. Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Dan Indonesia adalah juga negara dengan jumlah masjid atau mushola terbanyak di dunia. Saat ini, setidaknya ada sekitar 1 juta masjid dan mushola di Indonesia. Menurut data Departemen Agama, jumlah resmi masjid dan mushola itu sebanyak 700.000 unit. Dengan perincian 30% dari jumlah tersebut adalah masjid besar, masjid bagus dan megah. 50%-nya masuk dalam kategori bagus dan 20% kategori sederhana. Dengan jumlah masjid dan mushola yang sangat banyak itu, mestinya tidak ada umat Islam yang menjadi pengemis dan peminta-minta. Tentu saja, jika masjid sungguh-sungguh diberdayakan, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi tempat bagi upaya-upaya pemberdayaan ekonomi umat, yang dalam hal ini tentu bermuara pada kesejahteraan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk upaya pemberdayaan ekonomi umat itu. Setiap kali sholat Jumat misalnya, sejumlah masjid bahkan ada yang melakukan pengedaran kotak amal khusus untuk sedekah bagi fakir miskin dan anak yatim. Tapi cara seperti ini ternyata tidak efektif. Sebab pada kenyataannya jumlah fakir miskin di sekitar masjid atau pengemis dan peminta-minta yang datang ke masjid setiap kali sholat Jumat berlangsung tetap tak berkurang. Maka cara terbaik adalah dengan melakukan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi secara langsung kepada umat yang membutuhkan. Tentunya dengan membekali mereka tidak saja dengan modal usaha, tapi juga memberi mereka pelatihan dan pendidikan. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah para pengurus masjid yang jumlahnya ratusan ribu itu melakukan hal tersebut? Wallahu a'lam bishawab.